Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya, adik-adik semua kelas 7 MTS Muhammadiyah 4 Jedes Ponorogo. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama meskipun dalam keadaan dengan media sosial. Jadi belajar tidak harus dalam kelas, tidak harus di pondok, tapi belajar juga bisa lewat sebuah media sosial. Tidak menjadi halangan bagi kita tetap semangat, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Di pagi yang cerah ini semuanya kelas 7 silahkan dibuka bukunya Akidah, dibuka halaman 5. Bab pertama kita akan membahas tentang akidah Islam. Akidah Islam, adik-adik semuanya kelas 7, tolong diperhatikan, dicermati, difahami, yang berada di panti maupun di luar panti ya. Pada bab pertama kita kali ini kita akan membahas tentang akidah. Apa itu akidah? Untuk apa itu akidah? Dan bagaimanakah akidah? Ya, kita akan bahas pelan-pelan, kita akan bahas ya. Akidah, satu kata yang mungkin asing bagi kalian. Mungkin pernah mendengarnya ketika SD atau MI. Kata akidah itu diambil dari masdar bahasa Arab, diawali dari kata aqoda yaqidu aqidatun. Apa itu aqidatun? Aqidatun itu artinya adalah keyakinan. Keyakinan yang berada dalam hati, kepercayaan, keimanan. Nah, orang yang punya akidah berarti orang yang punya keimanan. Orang yang punya akidah berarti orang yang punya keyakinan. Kepada siapa? Tidak lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah artinya apa? Keyakinan. Islam. Apa itu Islam? Saya kira adik-adik semua sudah tahu ya apa itu Islam. Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk kita, untuk umat manusia, untuk umat sejagat raya ini. Dan agama yang paling benar adalah agama Islam. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah menyerah. Islam itu adalah pasrah. Islam diambil dari kata salima yaslamu islaman, artinya keselamatan. Islam diambil dari kata salima yaslamu. Islam artinya keselamatan. Jadi Islam itu adalah membawa keselamatan. Jadi orang yang beragamanya Islam berarti dia insya Allah akan selamat, akan tentram, akan tenang hidupnya ketika memegang agama Islam. Karena agama yang paling benar adalah agama Islam. Tidak ada agama yang paling benar selain Islam. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semuanya itu agama-agama yang ada, tapi Tuhannya belum benar. Tuhannya salah, alias akidahnya yang salah. Tapi mereka agama-agama yang lain juga baik. Agama-agama yang lain mengajarkan kebaikan. Begitu juga agama Islam. Agama Islam juga mengajarkan kebaikan. Agama Islam mengajarkan tuntunan-tuntunan syariat, tuntunan agama, tuntunan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam yang diberikan kepada kita untuk keselamatan kita semuanya. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Tapi agama-agama yang lain itu Tuhannya berbeda, sehingga agama-agama yang lain itu akidahnya salah. Nah, akidah yang benar itu siapa? Ya kita. Aqidatul Islam, akidah Islam, keyakinan kita kepada Allah dengan agama Islam. Jadi akidah Islam artinya, akidah berarti keyakinan, Islam berarti keselamatan. Bisa diartikan bahwa keyakinan untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Ada sebuah cerita ketika zaman dulu, adik-adik semuanya,
Nabi Ibrahim ini dulunya beliau belum mempunyai agama, belum mempunyai Tuhan, ya. Artinya Nabi Ibrahim dulu, ya. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim itu yang bangun Ka'bah itu, sama anaknya, namanya anaknya Ismail, ya. Yang bangun Ka'bah, yang punya Masjidil Haram itu dulu sejarahnya itu Nabi Ibrahim yang bangun. Pasti adik-adik sudah tahu ya ceritanya. Dalam cerita sejarahnya Rasul Ibrahim dulu melihat alam ini, kemudian merenungkan, kemudian berpikir, kemudian merenung lagi tentang siapa sih sebenarnya pencipta alam ini. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari ketika itu terbit dari ufuk timur sampai ufuk barat, dan Nabi Ibrahim meyakini, apakah itu Tuhan? Tuhan kok adanya ketika siang saja, tapi ketika malam tidak ada. Akhirnya Nabi Ibrahim menggugurkan niatnya ingin menyembah matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat bulan di malam hari. Apakah ini ya Tuhannya? Warnanya bagus, ada cahayanya. Apakah ini Tuhan saya? Bukan ternyata. Ketika siang hari bulan hilang. Oh, ini bukan Tuhan saya, kata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan bintang. Jadi alam raya ini pernah dijadikan Nabi Ibrahim sebagai Tuhannya, tapi Nabi Ibrahim melihat itu sementara. Akhirnya Nabi Ibrahim atas perenungannya, atas pemikirannya, atas sebuah usahanya, pengorbanannya ingin mencari Tuhan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah suhuf, memberikan sebuah wahyu, memberikan sebuah kalam ilahi lewat suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana isinya? Ya, isinya tidak lain adalah tentang penjelasan bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah, dan Tuhan yang hak diibadahi, hak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan hal tersebut Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam ini adalah bentuk dari ciptaannya, dan melihat dirinya sendiri, Nabi Ibrahim itu adalah ciptaannya Allah. Jadi kesimpulannya, itulah usaha yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan. Akhirnya ketemu bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu berlanjut ke anaknya Ismail, kemudian berlanjut ke sampai Nabi Muhammad SAW, sampai menurunkan banyak ulama salafus soleh, sampai generasi-generasi. Akhirnya sampailah ke kita yang hidup di Jawa, hidup di Indonesia, yang memegang agama Islam, yang memeluk agama Islam, tidak lepas dari perjuangannya Nabi Ibrahim, tidak lepas dari perjuangannya Nabi Ismail, tidak lepas dari perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, adik-adikku semuanya, dibuka halaman 6. Di situ ada dasar-dasar hukum akidah Islam. Dasar-dasar hukum akidah Islam. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada 2 dasar yang menjadi acuan kita untuk berakidah. Pertama, Al-Quran, kedua, Al-Hadis. Nah, kenapa kita berakidah? Ya, tadi sudah terjawab apa itu akidah. Kedua, mengapa kita berakidah? Iya, karena kita orang Islam, kita harus punya keyakinan. Atas dasar apa? Atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia, untuk petunjuk manusia, untuk kita semua, untuk menjalani kehidupan ini, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, terkandung di dalam Al-Quran. Jadi perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, semuanya itu juga perintah Allah yang dari sumber Al-Quran. Kemudian Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Hadis adalah qala Rasulullah, qaulu Rasulillah.
Apa itu qaul Rasulullah? Perkataannya Nabi Muhammad SAW. Hadis itu berarti sunnah. Hadis, pernah dengar ya kata hadis? Hadis itu artinya adalah sunnah. Jadi apa-apa yang disampaikan Rasulullah, yang diberikan contoh Rasulullah, yang diberikan Rasulullah kepada kita, contoh-contoh suri tauladan, itu adalah hadis. Jadi hadis bukan hanya perkataannya Rasulullah, tapi juga perilakunya Rasulullah, juga tindak tanduknya Rasulullah, contoh-contoh yang Rasulullah berikan, semuanya itu namanya hadis. Tapi di dalam buku ini kita membahas tentang percakapan, tentang ucapannya, tentang kata-katanya, tentang sabdanya Rasulullah untuk kita semuanya, untuk memahami akidah Islam yang benar, untuk memahami akidah Islam sesuai ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ya, adik-adik semuanya, jadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan sedikit tentang akidah Islam. Kurang lebihnya nanti bisa difahami di dalam buku, dan untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kita bisa lanjutkan di materi yang lain. Sekian perjumpaan di pagi hari ini di bab pertama pelajaran akidah kelas 7. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.